Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi dengan mata pelajaran fisika untuk kelas 11. Sebelum kita mulai ke pembelajaran, mari kita mulai dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk materi selanjutnya kita masuk ke titik berat. Nah, sebenarnya yang dimaksud titik berat itu apa sih, kan gitu. Jadi titik berat itu adalah digunakan untuk menentukan titik setimbang dari suatu benda. Jadi titik berat itu menunjukkan titik setimbang dari suatu bangun. Nah, di sini titik berat itu dia ada 3 bagian. Yang pertama ada titik berat untuk panjang, kemudian ada titik berat untuk luas atau benda 2 dimensi, yang ketiga ada titik berat untuk volume atau benda 3 dimensi. Nah, kalau misalkan titik berat panjang, kan bisa kita tulis seperti ini. Misalkan ada sebuah panjang dari A ke B, maka titik beratnya yang mana, setimbangnya di mana, maka pasti langsung tahu bahwa setimbangnya itu ada di tengah, kan gitu. Nah, ini namanya titik berat untuk panjang. Kalau panjang berarti kita menggunakan simbol L. Nah, gitu. Kalau untuk benda 2 dimensi, maka titik berat luas kita simbolkan, luas itu kan A ya. Nah, untuk titik berat luas itu sendiri, misalkan benda yang pertama adalah persegi panjang atau persegi, itu untuk titik luas, titik berat luasnya adalah kita tarik garis dari ujung ke ujung untuk mengetahui letak titik beratnya. Didapatkan bahwa perpotongan ini itu adalah titik berat untuk persegi panjang ataupun persegi. Artinya apa? Berarti dia perpotongan di tengah-tengahnya, kan gitu. Kalau misalkan untuk segitiga bagaimana? Sama. Jadi dari ujung ambil ke titik tengah. Lihat ya, misalkan ada segitiga A B C misalkan. Yang kamu tarik berarti kan titiknya di sini. Oke, kemudian yang B kamu tarik ke titik tengah alasnya. Yang C juga demikian, tarik ke titik tengah alasnya. Di sini didapatkan perpotongan dari ketiga titik tersebut itu adalah titik berat untuk segitiga. Nah, kalau dilihat dari seperti ini, untuk segitiga, kalau kita misalkan melihat X-nya, berarti kan dia di tengah-tengah ya, setengahnya dari A ke C. Tapi kalau dari tingginya, dilihat, ini kan dia tidak setengahnya, tapi apa? Dilihatnya adalah sepertiga dari tingginya. Jadi kalau ada segitiga hadapnya seperti ini, maka untuk titiknya yang Y itu adalah sepertiga dari tinggi. Tapi tergantung sepertiga dari dilihat dari alasnya ya. Jadi yang sepertiga itu yang ini. Itu sepertiga dari tinggi, dihitung dari alas segitiganya. Bagaimana cara menentukannya? Nanti kita langsung ke contoh soal. Untuk titik berat volume bagaimana? Sama. Jadi titik berat volume kita lihat, kita tarik dari ujung ke ujung. Maka kalau untuk volume tidak jauh berbeda dengan luas, kan gini. Cuma kalau untuk volume berarti kita menggunakan volumenya sebagai tolak ukur. Maksudnya seperti apa? Nah,
Ini kalau misalkan kita ke titik berat gabungan, artinya apa? Ada beberapa benda yang digabung. Nah, untuk menentukan di mana letak titik berat atau X0 Y0 nya, maka kita menggunakan rumus. Nah, kalau menggunakan X0, misalkan kita berpatokan pada luas, misalkan menggunakan luas ya, berarti nanti apa? Misalkan ada 2 atau 3 benda misalkan, berarti kita bisa menggunakan gini, X1 A1 X2 A2 X3 A3 plus minus dan seterusnya per A1 A2 A3 dan seterusnya. Terus kenapa ada plus, kenapa ada yang minus? Nah, ini nanti ketika kedua bendanya itu penuh bidangnya, maka kita menggunakan penjumlahannya. Maka kalau yang atas penjumlahan berarti yang bawah tinggal mengikuti, dijumlahkan. Tapi kalau misalkan kedua benda itu ada yang saling mengurangi, maka kita gunakan yang pengurangannya. Atau bahkan mungkin ada beberapa benda itu ada yang dikurangi dan ada yang dijumlah. Maka kalau yang dijumlah ya silahkan ditulis dijumlah, yang dikurangi berarti dikurangi, maka yang bawah tinggal menyesuaikan, seperti itu. Kalau Y-nya bagaimana? Sama, untuk Y-nya juga demikian, berarti Y1 A1 Y2 A2 Y3 A3 dan seterusnya per, karena kita berpatokan terhadap luas, maka di sini A1 A2 A3 dan seterusnya. Ada berapa banyak benda di situ. Sekarang kita masuk ke contoh pembahasan soal untuk titik berat panjang. Jadi misalkan di sini ada berapa garis? 1 2 3 4 5 6. Ya, jadi kita misalkan di sini yang merah ini berarti garis 1, ini garis 2. Untuk yang hijau ini garis 3, ini garis 4, yang hitam ini berarti garis 5, yang sini garis 6. Oke ya. Nah, karena ada 6 buah garis atau 6 buah panjang, maka kita juga mencari ke 6-6-nya. Yang pertama kita cari dari yang merah dulu ya. Nah, yang merah itu kan berarti ada benda 1, panjang 1. Nah, panjang 1 ini kan berarti dia punya nilai X dan punya nilai Y. Nah, dilihat dulu untuk X-nya. Ketika di benda 1, maka titik beratnya di mana? Berarti kan di titik ini kan? Ini titik beratnya. Maka untuk X-nya berarti kan tidak berpengaruh karena dia tepat di angka 20. Tapi untuk yang Y-nya dilihat, Y itu mana? Di titik sini. Titik sini itu titik apa? Nah, artinya apa? Dia di tengah-tengah. Tengah-tengah berapa? Dari 0 ke 20, maka setengahnya adalah 10. Seperti itu. Berlaku juga untuk yang benda kedua. Berarti kan ada X2. Nah, karena dia berdiri tegak, maka X-nya tidak berpengaruh. X2-nya berarti tetap di angka 60. Y2-nya berarti berapa? Sama. Titik tengah di sini. Maka berapa Y2-nya? Oh, dia juga berada di tengah-tengah. Ini berarti X1, ini Y2. Gini ya. Berarti Y1 sama Y2 nilainya sama, sebesar 10. Benda 1 sudah. Sekarang kita lihat benda yang hijau. Garis yang hijau. Benda ketiga berarti dia punya nilai X3. Dilihat ya. Ketika benda 3 di sini, berarti kan titik beratnya di mana? Kan di sini. Ya kan? Nah, ketika di sini berarti nilai X-nya berapa? X itu kan berarti di sumbu X-nya. Di angka berapa X-nya? Ternyata X-nya di angka 0 untuk X3. Untuk Y3-nya berapa? Nah, kamu lihat Y3 panjangnya benda 3 itu kan dari 40 ke 20 kan berarti 20. Maka setengahnya berarti kan 10. Tapi yang harus dilihat adalah semuanya berpatokan terhadap titik 0. Berarti dari 0 ke sini itu kan sudah 20 sendiri ya. Dari 20 ke titik beratnya
segitiganya berarti nambah 10, berarti ini 30 gitu ya. Jadi semuanya patokannya terhadap titik 0,0 di garis bidangnya. Sekarang untuk yang keempat, garis keempat, berarti X4 yang ini kan sama ya, dia berdiri tegak, maka X nya adalah di angka 80. Nah, untuk Y nya bagaimana? Berarti sama, dari garisnya itu kan dari sini ke sini, berarti kan titik beratnya ada di sini ya, ini Y4 gini ya, maka Y4 akan sama dengan Y3 kan gitu. Berapa berarti? Sama, karena patokannya terhadap 0, berarti 20 plus 10, 30 gitu ya. Oke, sekarang untuk yang hitam. Oke, kita lihat untuk garis yang hitam. Hitam yang pertama, berarti kan di sini ada yang garis kelima. Untuk nilai X5 dilihat garis ini, karena tegak berarti X-nya mana? Berarti kan X-nya yang sini. Nah, di angka berapa? 40. Sekarang untuk Y-nya bagaimana? Sama. Tingginya itu kan dari sini ke sini ya. Berarti kan titik beratnya ada di tengah. Gini kan? Ini untuk Y5. Nah, tengah-tengahnya berarti berapa? Dari 20 ke 60 berarti kan panjangnya berapa ini? 40. Iya kan? Dari sini ke sini 40. Setengahnya 40 adalah 20. Maka 20 ketika kita lihat sampai ke titik nolnya, berarti kan 20. Dari sini ke sini kan sudah dapat nilai Y20 ya. Kemudian titik tengahnya ada di tengah. Berarti 20 plus 20. 40 gitu ya. Nah, sekarang yang agak berbeda untuk yang garis kelima, ke-6. Untuk X6 nya, karena dia melintang seperti ini ya kan, berarti titik tengahnya ada di mana? Berarti kan di sini, ini titik beratnya ya kan. Nah, berarti yang tengah-tengah berapa? Nah, karena dia lurus itu di sumbu Y-nya 20, maka yang tetap adalah yang Y. Berapa? Y-nya di 20. Tapi untuk X-nya bagaimana? Oh, X-nya di tengah-tengahnya, panjangnya 80, maka tengah-tengahnya adalah 4. Begitu ya. Oke. Nah, ini yang membedakan antara panjang dengan luas. Maka karena di sini patokannya kita adalah terhadap panjang, berarti kita cari panjangnya masing-masing. Sekarang untuk garis 1 berarti L1 nya berapa? Garis 1 kan yang ini, L1 nya adalah sebesar 20. Garis yang kedua juga 20. Garis ketiga panjangnya sini 20 ke 40 berarti juga 20 gitu ya. L4 nya berarti juga 20. Oke. Kemudian untuk yang L5, nah L5 itu kan berarti yang ini, dari 20 ke 60 berarti 30 berapa? 20 ke 60 berarti 40. Kemudian untuk yang L6 nya berarti dari 0 ke sini sepanjang 80 gitu ya. Nah, kalau sudah dapat seperti ini, nah kita tadi kan rumusnya apa? Nah, rumusnya di sini kan ada X dengan A kalau luas. Berarti kalau dengan panjang bagaimana? Berarti tinggal kita mencari gini. Ketika mencari X0 nya, titik beratnya. Nah, ini kan udah dapat ya. Biar nggak bingung. Nah, X0 nya berarti karena ada 6 garis, berarti angka 66 nya ditulis. Berarti di sini X1 karena terhadap panjang, berarti X1 dikali L1 plus X2 kalikan L2 plus X3 kalikan L3 plus X4 kalikan L4 plus X5 kalikan L5 plus X6 kalikan L6, karena ada 6 garis. Kenapa dijumlahkan? Karena tidak ada yang saling mengurangi, karena semuanya garisnya penuh ya kan. Maka kita menggunakan penjumlahan. Nah, karena yang atas menggunakan penjumlahan, berarti pembagiannya adalah berarti L1 plus L2 plus L3 L4 plus L5 plus
maka tinggal kamu masukkan. X1 20, L nya 20, berarti 20 kali 20 plus X2 nya berarti 60 20, X3 berarti 0 dengan 20, X4 berarti 84, panjangnya 20, X84 80 kali 20, X5 40 dengan panjangnya 40, X6 40 dengan 80 per, nah, kita bagi dengan L1 nya 20 20, L3 nya 20, L4 nya 20, L5 40, L6 80. Maka ketika kamu kalikan ini 20 kali 20 berarti kan berapa? 400 tambah 1200, 0 kali 20 kan 0, 1600 tambah 1600 tambah 3200 per panjang ya Us. Iya, makanya ini harus teliti. 200 kalau kamu jumlahkan. Maka di sini ketemunya nanti 8000 per 200. Coret, ketemunya nanti angka 4. Gitu. Jadi X-nya setimbang di angka 40. Untuk Y-nya bagaimana, Us? Sama, berarti tinggal kamu masukkan. Oke. Untuk Y-nya kita masukkan di sini. Untuk Y0, maka berlaku kan ada 6 bersama Y1, L1, Y2, L2, Y3, L3, Y4, L4, Y5, L5, Y6, L6 per L1, L2, L3, L4, L5, L6. Gini ya. Maka tinggal kamu masukkan. Y-nya tadi ketemu, Y1-nya 10, L1-nya 20, Y2 10, L-nya 20. Di sini 30 dengan 20. 30 20, L5-nya ya. Y5-nya 40, L-nya 40, 6-nya 20 dengan 8 per, tadi kan L nya sudah kita jumlahkan ya, sama ya, 20 tambah 20 40 80. Nah, tinggal kita jumlah, kalikan 200 tambah 200 tambah 600 tambah 600 tambah 1600 tambah 1600 per 200. Ketika kamu jumlah maka akan ketemu di 4800 bagi 200. Ketemunya di angka 24. Maka untuk titik setimbangnya Z-nya tadi itu kan X, Y ya, titik setimbangnya. X0 nya tadi di angka 40 ya kan, berarti di sini di angka 40, Y-nya di 24. Itu kalau contoh untuk titik berat panjang. Nah, kalau titik berat luas bagaimana? Berarti kita menggunakan yang terhadapnya adalah luasnya, berarti A. Kalau misalkan volume berarti A-nya nanti tinggal diganti V, seperti itu. Oke, sekarang kita ke contoh soal untuk gabungan titik berat pada luas bidang. Nah, di sini kita lihat kalau luas bidang maka paling gampang kita bagi-bagi dulu menjadi berapa bidang. Oke, yang pertama paling mudah kan kita bagi menjadi 2 bidangnya. Yang pertama adalah bidang segitiga, yang ini ya kan, nah, segitiga besar ini. Kemudian yang kedua adalah bidang yang persegi panjang.
panjang kan gitu. Maka kita cari dulu untuk yang persegi untuk bidang satu atau segitiganya ini dulu kita cari. Oke, sama seperti tadi, kita harus mencari titik berat untuk X dan Y-nya. Ya. Nah, kalau untuk segitiga berarti kan tadi gini toh. Nah, tulis aja gini ya. Ini ke sini, tarik ke sini. Oke. Sini. Kemudian yang ini tarik ke sini kan gitu. Nah, tadi segitiga itu kan berarti titik tengahnya ada di sini. Ya kan, titik tengahnya. Maka tinggal kamu cari untuk X-nya. Untuk X satunya berarti kan titik sini itu kan sini kan, ini kamu tarik ke bawah sini, ini kan berarti untuk X1 ya, ini kamu tarik itu kan berarti untuk X1. Y nya berarti yang mana, berarti kan yang sini, ini untuk Y1 kan gitu. Nah untuk S1 berarti kan tinggal lihat, oh ternyata dia ada di tengah-tengah, panjangnya segini 10, berarti tengah-tengahnya 10 berapa? 5. Tuh ya. Kemudian untuk tingginya, tadi kalau segitiga itu kan sepertiga tinggi. Tapi sepertiga tinggi itu dari mana? Nah ini itu adalah sepertiga tinggi. Dilihat dari alasnya segitiga kan sampai sini aja. Sedangkan kalau misalkan titik berat itu harus terhadap titik 0,0. Berarti kan dari sini ke sini dia sudah punya nilai Y 4 kan gitu. Dari sini ke sini sudah 4. Tinggal ditambah segini berapa, sepertiganya tinggi gitu ya. Berarti 4 plus sepertiga tingginya berapa ini? Dari 4 ke 10 berarti 6. Berarti di sini 4 kita jumlahkan dengan berapa? 4 tambah 2 berarti nilainya adalah 6. Ini untuk X1 Y1. Sekarang tinggal kamu lihat untuk luasnya. Karena segitiga berarti kan setengah alas kali tinggi. Maka setengah alasnya kan berarti yang sini. Panjangnya 10. Tingginya berarti kan yang ini. Sebesar 6. Coret, maka ketemunya luasnya adalah 30. Itu untuk benda pertama. Sekarang untuk benda yang kedua. Berarti kan di sini ada X2. Nah, benda 2 ini berarti kan persegi panjang yang bawah sini, ya kan? Maka kamu cari titik beratnya berarti di mana? Nah, tarik garis dari ujung ke ujung. Di titik sini itu adalah titik berat untuk yang kedua. Maka di sini kita tarik X-nya. Oh, di sini untuk X2. Yang sini untuk Y2 kan gitu. Maka X2-nya oh berarti dia sama ya. Atau misalkan di sini di tengah-tengah antara 2 dengan 8. 2 dengan 8 itu kan berapa? 6. Ya kan? Cuman setengahnya 6 berarti kan 3 itu berarti cuma segini, ini tuh cuma 3. Berarti kalau terhadap sini berapa? Ini ke sini itu 2, berarti kan 2 plus 3, ketemunya adalah 5 gitu ya. Itu benda 2. Terus ini X2. Nah sekarang untuk yang Y2 sama. Oh benda ini di tengah-tengahnya tingginya atau setengahnya tinggi dari persegi panjang berapa ini? Kalau ini segini 4 berarti kan setengahnya adalah 2. Kemudian tinggal kamu masukkan A2, apa itu panjang kali lebar kan gitu. Panjangnya segini berapa, dari 2 ke 8 itu berarti 6. Lebarnya berarti kan yang ini berapa, 4. Maka 6 kali 4 24. Nah ini kemudian ketika kita mencari X0 ataupun Y0 nya, kapan menggunakan plus, kapan menggunakan minus, dilihat kedua benda ini itu kan bendanya penuh. Yang pertama adalah penuh segitiga, yang kedua penuh persegi panjang. Jadi tidak ada yang saling mengurangi, maka kita menggunakan yang penjumlahan. Maka ketika mencari X0,
Berarti untuk mencari X0 nya masukkan, karena cuma dua benda berarti tinggal X1. Nah ini bedanya, kalau tadi menggunakan L, sekarang kita menggunakan luas, plus X2A2. Jadi ingat ya, kita menggunakan plus karena apa? Karena ini bendanya penuh bidangnya, karena ini penjumlahan berarti tinggal A1 plus A2. Maka tinggal masukkan X1 nya berarti 5, A1 nya 30 ya, plus X2 nya 5, luasnya 24 per 30 tambah 24. 5 kali 30 150 plus 120 per 50. Maka di sini ketemunya 270 per 54. Ketemunya nilainya di angka 5. Gitu ya. Oke. Kemudian untuk mencari y-nya, y0-nya, maka di sini adalah sama y1a1 plus y2a2 per a1 plus a2. Y1-nya 6, berarti 6 kali 30 plus 2 kali 24 per 30 plus 24. Nanti kamu perkaliannya di sini 180 plus 48 per 54, 228 per 54, ketemunya nanti 4,2. Nah, oke, kita perhatikan lagi dari jawaban ini, dilihat ya, ternyata nilai X-nya itu kan sama seperti setengahnya. Kok bisa? Maka cara cepatnya ketika kamu mengerjakan ini supaya tidak mencari dua-duanya, kamu lihat dulu bendanya. Jika ada benda itu ketika dilipat kemudian pas, misalkan ini ya, misalkan seperti ini, kemudian Ustazah lipat seperti ini ya, berarti kan ujung ini ketemu ujung sini ya kan, tepat. Ujung yang ini, yang bawah dengan ujung yang satunya itu juga tepat. Maka titik berat X-nya itu adalah setengah dari panjangnya. Sama seperti ini. Ketika ini Ustazah lipat, berarti kan ujung ini akan bertemu di titik sini. Yang ini juga akan bertemu di titik sini. Maka karena pas, tepat di garis tengahnya ketemu di nilai X-nya yang sama. Maka X-nya adalah setengah. Berapa itu? Panjangnya 10, setengahnya berarti ketemu 5. Maka terbukti. Maka kalau ada soal seperti ini tinggal kamu cari. Kalau misalkan bisa dilipat terus sama, maka nilai setengahnya dari panjangnya itu adalah nilai titik beratnya untuk X-nya, karena yang sama dilipat di X. Tapi ketika kamu lipat ke atas, misalkan ini kamu lipat ke atas, apakah ini nanti akan bertemu dengan titik ini? Kan tidak. Maka karena tidak, kita baru menggunakan perhitungan. Itu lebih memudahkan ya. Jadi X-nya kalau kamu lihat dari sini, oh ini ujung-ujungnya bisa terlipat, langsung setengahnya berapa? Panjangnya 10, berarti setengahnya di angka 5. Maka kamu tinggal mencari untuk yang nilai Y-nya, seperti itu ya. Oke. Ini tadi adalah contoh ketika dua buah bidang itu mereka saling menjumlahkan karena kedua bidangnya sama-sama penuh, ya kan? Nah, beda kasus kalau misalkan seperti ini. Nah, untuk yang ketiga contoh soalnya, misalkan ada bidang seperti ini yang diminta tentukan titik berat pada bidang yang diarsir. Nah, kalau bidang yang diarsir kan akan kesusahan, maka kamu bagi menjadi dua bidang. Yang pertama itu kan ini sama seperti bidang persegi yang besar ini. Ya, persegi yang besar ini kita kurangi dengan segitiga. Maka nanti tinggal kita menggunakan yang pengurangan. Untuk pencarian X1 X2 nya bagaimana? Sama seperti biasanya. Kita cari untuk X1 dulu. Jadi dari bidang persegi yang panjang ini, bidang persegi ini kita cari dulu ya untuk titik tengahnya, kan gini. Di titik sini. Nah, kamu lihat ketika ini Ustazah lipat
ke sumbu X, misalkan Ustazah lipat ke sumbu X nya gini, kira-kira akan saling itu enggak penuh enggak melengkap apa namanya, ujung sini kan memang ke sini tapi yang sini kan bolong ya, maka tidak memenuhi. Tapi kalau misalkan Ustazah lipat ke atas, ini Ustazah lipat ke atas, maka ujung sini akan bertemu dengan ujung satunya, ini juga akan bertemu dengan ujung satunya. Biasakan berimajinasi ya. Nah, karena sama, maka tinggal kita cari. Berarti apa yang nggak usah, mana yang tidak perlu kita hitung. Nah, maka di titik sini akan langsung ketemu titik apa? Titik Y0. Berarti di angka berapa Y0? Karena panjangnya 15, berarti nanti Y0 nya langsung di angka setengahnya 15 berapa? 7,5. Kalau misalkan tidak percaya, nanti silahkan dihitung, mencari Y0 dengan rumus, pasti ketemunya di angka 7,5. Sekarang kita mencari nilai X nya. Nah, karena X nya tadi kan kita lipat seperti ini, enggak penuh ya, enggak sama lipatannya, maka harus kita hitung. Nah, mencari X1 dulu. Ini kita bagi menjadi dua bidang ya. Yang pertama bidang persegi yang besar ini, yang pertama, kemudian bidang yang kedua adalah bidang segitiga. Oke, untuk X1 berarti yang benda sini kan yang ini ya. Nah, X1 di angka berapa berarti X1 nya? Setengahnya 15, berarti 7,5. Oke, untuk luasnya persegi itu kan rumusnya sisi kali sisi ya, 15 kita kalikan 15, maka hasilnya adalah 225. Itu untuk benda satu. Sekarang kita untuk bidang yang kedua, persegi. Maka di sini ada X2. Nah, dilihat kalau tadi persegi segitiga itu apa? Sepertiga dari tingginya ya, atau misalkan gini. Terus gini lah biar membedakan. Ini sini tengah-tengah gini ya. Nah, maka ini kan titik tengahnya. Nah, sepertiga T itu yang mana? Sepertiga T itu kan dari alas, dan alasnya itu kan yang ini. Maka yang ini itu adalah sepertiganya T. Ingat ya, bentukan segitiganya berbeda dengan yang awal tadi. Kalau yang tadi itu kan segitiganya tegak ke atas, tapi yang ini dia tidur. Maka sepertiga T-nya itu kan berarti yang sebelah sini. Mempengaruhi yang mana? Mempengaruhi nilai X atau Y? Mempengaruhi nilai X-nya. Maka titik sini itu adalah untuk nilai X2. Kan gitu. Nah, sama saja berarti X2 itu bagaimana? X2 itu kan segini. Ini kan seperti gini, 15 dikurangi sepertiga T, kan gitu. Maka ketemu ini kan, ini 15 sepertiga T kan yang ini. Berarti 15 kita kurangi dengan sepertiga T. Gitu ya. Paham ya? Nah, dilihat 15 min sepertiga. T-nya berapa? T-nya itu kan yang ini. Nah, tingginya segini berapa? Berapa ini? Kalau segini 15 berarti kan tingginya segini adalah 7,5. Maka di sini sama seperti 15 kita kurangi dengan 2,5. Berarti di sini berapa? 12,5. Itu ya. Itu untuk yang X2. Nah, sekarang tinggal kita cari untuk yang A2-nya. X2. A2 berarti kan segitiga itu apa? Setengah alas kali tinggi. Setengah alasnya itu kan yang sini. Ya, berarti sepanjang 15. Tingginya tadi kan ini 7,5. Maka setengah alas kali tingginya ini kan berarti 7,5. 7,5 kali 7,5 itu berarti 56,225. Gitu ya. Nah, sekarang untuk mencari nilai X0 nya bagaimana ketika kita memasukkan ke rumus? Ya sudah, karena tadi ada pengurangan, berarti kita menggunakan yang pengurangannya. Berarti apa? X1A1 kita kurangi dengan X2A2 per
karena terhadap luas berarti A1 mengikuti, karena ini minus berarti pakai min A2. Tinggal kamu masukkan nanti ketemu berapa. Seperti itu, dicoba untuk yang ini ya. Oke, sekarang untuk memperdalam lagi materi titik berat. Jadi ini untuk soal ini silahkan dicari, tentukan titik berat bidang yang diarsir. Bidang diarsirnya seperti ini ya. Jadi untuk clue-nya silahkan dibagi menjadi beberapa bidang. Misalkan ya, ini kan bidang persegi, ya kan? Di sini ada 2 bidang segitiga. Cuman yang membedakan yang persegi ini nanti terpotong oleh segitiga. Kalau terpotong berarti nanti menggunakan plus atau minus, kan gitu. Sedangkan untuk segitiga yang satunya ini kan bidangnya segitiga penuh. Maka untuk penyelesaian soal ini adalah menggunakan campuran. Jadi ketika yang bidangnya itu penuh berarti menggunakan penjumlahan. Yang bidangnya terpotong berarti menggunakan pengurangan. Maka silakan dicari 3 bidang itu, bidang persegi panjang, kemudian bidang segitiga 1 dan segitiga 2. Seperti itu, silakan dicari dan kita diskusikan di grup kelas. Oke, sekian untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.